Oke. Support resistance itu lebih gampang dilihat kalau misalnya marketnya itu lagi di Tunggu dulu. Sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. It's your time into life. The fearless lane. Give it time. We'll be fine. Yo guys, what's up? Balik lagi sama gue Indra Kens, aka Indra Kesuma bersama Setiawan Mulia, the one and only mentor khusus trading. Ya nggak the one and only sih, ada aku juga, ya ada beberapa mentor lain juga. Tapi kali ini kita mau trading. Ini tradingnya santai agak sambil beda nih di mobil nih. ya tradingnya di mobil ya. Mobil yang kita beli hasil dari babi ngepet, oh enggak. Hasil dari jaga lilin. Minum skuy. Minum skuy. Yes, siap. Dan kali ini kita mau kasih tips trading ke kalian semuanya. Sambil kita trading, sambil kali ini kita mau tentang apa nih? Tentang support resistance Support nih. dan Ini resistance. banyak banget nih yang nanya dari Instagram, YouTube juga banyak. Yep. Bang, bagaimana cara menentukan support resistance nih kali ini? Oke, tapi sebelum itu kita mau ingetin ke kalian semuanya, terhati-hati ya, tetap berhati-hati tetap terhadap tindak penipuan yang mengatasnamakan Indra Kens, Video Irlim ataupun Setiawan Mulia yang ada di Telegram, di Instagram atau dimanapun. Akun Instagram kita yang official cuma ada satu ya, Instagramnya yang gua cuma @Indra Kens, Setiawan cuma satu juga Instagramnya. Setiawan M__. Ya, pokoknya yang lain di luar itu bukan punya kami. Jadi hati-hati jangan tertipu, apalagi Telegram. Telegram banyak banget. Dan grup kita sekarang, channel kita hanya ada satu ya. Linknya ada di deskripsi di YouTube. Link yang sebelumnya itu grup kita udah diambil orang. Jadi ya hati-hati ya. Pokoknya yang mengatasnamakan Indra Kens, bahkan username @IndraKens di Telegram pun bukan punya gua. Hati-hati ya, pokoknya itu aja, gue nggak mau kalian ketipu. Pokoknya investasi titip dana, setor 3 juta jadi 10 juta itu nggak betul ya. Moped itu biasa ya, moped titip dana itu nggak bener. Jadi nggak ada yang namanya begitu, satu hari 50%, 30% nggak ada. Jadi nggak ada itu ya. Jadi hati-hati segala tindak penipuan. Grup yang asli, link yang asli hanya di link yang ada di deskripsi itu. Di luar itu semua fake. Oke, hari ini Setiawan mau jelaskan soal apa nih? Oke, aku bakal bahas nih soal support dan resistance nih, banyak banget soal yang nanya itu kan. Siap, support dan resistance. Support dan resistance. Nah, sebenarnya kita bisa ngeliat support dan resistance pakai mata kosong aja ini. Mata kosong. Mata kosong aja nih, nggak perlu yang gimana-gimana kali gitu kan. Kalau misalnya udah paham banget nih sama support resistance. Udah nggak asing dengan Udah candlestick nggak asing ya. sama candlestick. Nah, Oke. support resistance itu lebih gampang dilihat kalau misalnya marketnya itu lagi di trend sideways. Bisa dilihat tuh lebih gampang gitu. Karena support dan resistance itu lebih jelas gitu. Nah, kalau misalnya yang kita lihat di crypto sekarang ini emang sideways, cuman ini lebih nggak jelas ini. Candlenya itu nggak jelas patternnya gitu. Kita cari aja yang lain dulu ya. Oke. Cari yang lain. Caranya itu jangan kita zoom out biar kelihatan. Ini ya, tekan ini ya, zoom out ya. Zoom out. Di zoom out dulu guys. Di zoom out. Jadi candlenya kelihatannya kecil. Kelihatan lebih kecil ya. Nah, ini tren bisa juga dilihat. Bagi kalian ini, bagi yang belum ngerti banget sama support dan resisten, bisa bantuannya ini pakai ini nih. Pakai drawing tool. Drawing tools terus line. Iya. Kayak line. Oke. Ini bisa dilihat di sini titik support. Titik support. Kita klik lagi di sini. Nah, kenapa aku bilang di sini titik support? Support itu adalah titik di mana candle sudah jenuh turun lalu melakukan pantulan ke atas lagi. Bounce dia ya. Ya, bounce. By the way, kau buka dulu masker kau itu biar nampak ganteng. Oke. Di sini kita sudah aman ya, sudah swab Sudah. anti covid, aman. Oke, berarti titik terendah ya. Titik terendah. Itu dinamakan titik support. Oke. Nah, jadi lawannya si support ini resisten. Resisten itu titik tertingginya si candle. Setelah dia mencapai titik resisten akan ada pantulan ke bawah gitu. Oke. Nah, di sini bisa kita tentukan. Oh, udah jelas banget kelihatan ya, Udah jelas supportnya banget. ini, resistannya ini. Iya, benar. Berarti ini akan bergerak ke sini dong? Ya. Jadi kalau misalnya kita pakai teknik support dan resisten ini, kita bisa lihat misalnya nih di sini, si candle kan lagi di sini. Iya. Nah, itu bakal bisa naik dia sampai ke titik ini. Jadi kita masih bisa follow the trend. Ya? Titik resisten. Jadi kita bisa follow the trend sampai ke sini. Oke, kita coba aja langsung. Posisi ke karena atas. titik resistennya masih jauh Masih ya. jauh. Jadi kita masih bisa open posisi ke atas. Sambil Walaupun stay. ada penurunan, berarti itu sebenarnya koreksi ya. Bener. Karena titik support dan resistennya kan Masih kita udah jauh itu. ukur ya.
Kalau seperti ini enaknya kita main jangka panjang dong, jangan 1 menit dong ya. Bisa 2 menit kali ya. Iya kan? Oke. Lebih enak kita main jangka panjang karena masih jauh jarak banget ya. resistennya ke atas. Kalau 1 menit kan kita hanya memprediksi 1 candle ke depan. Sementara kalau 2 menit kita artinya memprediksi 2 candle ke depan. Jadi lebih oke sih Oh, kalau ini time misalnya. frame-nya kan 30. Iya, time frame 30 detik. Tapi time period yang di sini mendingan 2 menit ya. Oke. 1 menit atau 2 menit? 1 menit oke sih, cuman 2 menit lebih kayaknya lebih aman aja lagi gitu ya. Lebih aman. Karena mengingat resistennya sangat jauh, Sangat jauh. di atas. Oke, sembari kita tunggu, Mhm. kita lihat lagi. Nah, di sini kan masih posisi loss ini. Nanti di titik 02 kita bisa tambah time ya ini untuk main ke 2 menit. Oke. Tambah time 1 aja. Nah, kita kompensasi nanti di titik 02 nih. Oke. Oke, sambil kita tunggu. Nah, di sini kan ada sideway dikit ini. Sideway dikit. Iya, iya, iya. Oke, kita open lagi. 2 menit. Tapi Terus, untuk dia wow, dari titik ini menuju resisten yang paling atas itu masih jauh masih ya? jauh banget. Masih Jadi jauh. kita bisa follow the trend ya, Mas. Karena kan di sini tadi kan udah ada terjadi pantulan ini. Jadi dia bakal naik ini. Udah titik support, yang pastinya udah titik support, Hmm. udah pasti dia bakal mantul balik ya. Bener. Kalau udah titik support di bawah ya. Ya, Hmm. gitu sih. Iya, iya, analisanya. iya. Berarti sebenarnya sederhana ya. Sederhana Yang banget. penting open posisinya harus pakai aturan, Bener, jangan tetap sembarangan. NM ya. Money management masih tetap dipakai. Hmm. Oke, dia turun lagi. Yep. Nah ini kita kan main jangka panjang dengan open posisi 2 menit. Yap. Jadi lebih enak sih, kita nunggunya juga Lebih santai ya. lebih santai. Makanya kita tradingnya sambil santai nih, sambil kita mau OTW kemana nih? Mau ke Bali kali kita ini. Bali. Trading sambil santai. Jadi ini untuk teman-teman yang pengen main jangka panjang, ini bisa direkomendasikan Benar. teknikal atau cara seperti ini. Jadi tarik dulu, yang pertama tarik dulu titik atas dan titik bawah. Itu simpelnya ya. Support dan resisten, titik bawah dan titik atasnya. Jadi kita akan melihat dengan jelas sebenarnya arah candle itu bergerak ke arah mana. Yap. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini perlahan si candle bakal ada arah ke bawah sedikit, dia ini sedikit koreksi nih seperti ini. Oke. Gak apa-apa, tapi kita masih tetap di money management kok. Ya benar, karena open posisi kita kan nggak sembarangan. Bener. Ya, kita bahkan ya open posisinya jauh di bawah 1% ini. Yap. Oke. Oke, kalau misalnya ini masih loss lagi, kita nanti kompensasi lagi di detik 02 selama 2 menit. So, dan kita tetap ambil posisi buy ya. Buy, tetap buy. Tapi bisa nggak sih seperti ini? Gimana? Ini kan resisten yang pertama. Bisa jadi ini adalah resisten yang kedua. gitu ya. Jadi tren akan bergerak arahnya turun ke bawah. Bisa nggak seperti itu? Sebenarnya bisa terjadi juga sih. Cuman itu kan Karena di sini resisten juga. resisten Di sini gede. juga Resisten resisten gede. paling gede ini. iya bener. Oke, ini kita kompen telat ini. Harusnya tadi kompen ya. Harusnya kompen tadi. Nah, menjawab persoalan tadi itu adalah titik support resisten yang kecil. Itu yang kecil yang gimana tuh? Yang gini nih. Ini ya. Yang gini, iya, bener. Ini Di juga sini. support yang kecil ya. Bisa kita Itu lebih bisa gambar lagi. dibilang sebagai koreksi nggak sih? Sebenarnya itu lebih ke koreksi sih ya. Koreksi ya. Karena kan kita berpacuan sama ini support resisten yang lebih gede gitu. Yang utama ya. Utama. Ini kita trading ini tanpa indikator gue. Seperti kita hanya melihat bentuk-bentuk candle dan pattern-patternnya Yap. melalui titik-titik candle ini. Drawing kok bisa ya? Oke. Oke. Nah, jadi bisa gambar garis ya. Yap. Kita bisa analisis dengan menggambar garis di sini. Jadi kita tahu arahnya kemana. Oke. Sediain lagi kompensasinya. Yep. Nah, enaknya kalau kita trading dengan money management, kita tidak perlu khawatir gitu. Yeah. Mau komen ketiga, komen keempat, selama masih batas MM-nya enak. Tapi kalau dari sini aku lihat tren keseluruhannya ini lebih cenderung turun ke bawah ya. Turun karena di sini udah kembali lagi ke support resisten yang gede dan kecil ini. Ini yang kecil ini udah mentok ke resistennya ini. Jadi dia Oh, bakal iya. balik lagi ke bawah. Ya, kecuali kalau dia udah menembus ini, bisa jadi akan terjadi pembalikan. Kembalikannya. Oke. Kita bakal compare lagi nih. Tinggal tunggu detik ke 01 nih. Itu kita compare lagi selama 2 menit.
Oke, udah detik terakhir nih. Oke. Kita compare lagi. Langsung. Ya, selama Compare tradingnya hampir. itu masih pakai money management, enak ya. Enak. Kita tuh santai Santai juga. aja gitu. Kita nggak takut habis uang segala macam. Karena banyak kejadian ya. Kemarin tadi aku baru di chat orang katanya dia jual motor Wah, kenapa untuk tuh? join khusus trading. Buset. Kita langsung nggak mengizinkan gitu. Apapun ceritanya. Jadi mau jual motor, mau pinjam duit orang, ya, itu nggak boleh gitu. Bahkan kan kemarin ada juga kan yang bikin konten di YouTube. Dia itu bangkrut katanya gara-gara binomo, sampai nangis-nangis Dan bikin video. tradingnya itu malah pakai uang orang gitu. Pakai uang orang, ya udah salah dari awal karena pada hakikatnya trading itu pakai duit nganggur, duit yang bukan untuk kebutuhan. Uang dapur ya. Iya, duit ini memang kalau memang sudah hilang dan loss, ya kita udah siap gitu. Apalagi pakai duit orang itu nggak boleh. Duit sendiri aja nggak boleh, apalagi duit orang. Oke. Oke. Masih dalam kondisi loss nih ya. Nah sebenarnya kalau misalnya mengingat kita trading dengan money management ya, dengan posisi seperti ini, kompensasi berapa paling maksimal yang pernah lu temuin? Aku maksimal kompensasi sampai ke 7 sih. dari 7 ya? profit. Dengan modal gede ya. Ini bicara kita ini ya, trading ya. Kompensasi berapa yang pernah kita temui? Kompensasi. So far aku trading sih di kompen ke 7 baru profit. Itu paling gitu. mentok ya? Paling mentok. Ini kayaknya mau disiapin lagi nih. Oke. Nah selama untungnya tadi kita Ya. open posisinya nggak gila-gilaan. Kalau gila-gilaan Kita berarti ya 400. bahaya. Oke. Hmm. Nah, jadi dengan dana yang segini, tadi 130-an gitu, aku open posisi dari 140.000 itu masih aman. Sangat safety sekali ya. Safety. Soalnya itu kan di bawah 1%. Mungkin banyak yang akan melihat, ih bang, berarti kan tadi trennya harusnya bergerak turun. Kenapa kita tidak open posisi turun? Nah, karena yang sedang kita lakukan adalah kita sedang tes price action dari market itu sendiri guys. Jadi apabila marketnya bergerak ke bawah dan kita lawan dia kompen, apa yang akan terjadi? Nah ini yang kita lakukan. Dan sambil teman-teman sebenarnya nggak perlu mengetes lagi, karena dengan lewat video ini kita sudah memberikan satu riset ke teman-teman semuanya untuk kalian sendiri melihat apa yang terjadi kalau misalnya kita itu trading itu melawan tren. Benar. Nah kemarin di video sebelumnya kita juga udah pernah ya lakukan ya, kita ngeset Siap loss di situ. dari 14.000 kemarin ya, sampai benar. kompen ke 8 kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Ini tren bergerak arah turun nih. Arah turun. Tapi di sini bakal ada yang namanya support. Iya, Kita udah tungguin kelihatan aja dulu nih. titik supportnya. Oke, Kita sampai akan kita membuktikan ke teman-teman semuanya, apakah ketika sudah mencapai titik support yang paling gedenya, apakah akan terjadi pantulan? Yap. Nah, di sini kita akan lihat sama-sama. 400. Oke, sudah melewati Oke, sudah melewatin apa yang terjadi. batas supportnya. Terjadi pantulan kah atau dia breakout? Kalau misalnya dia breakout itu bakal Lanjut turun lanjut terus ya, turun. Nah, bentuk support yang baru ya. itu terjadi pantulan. Lihat ini bisa dilihat dari shadownya ini panjang gitu. Nah di sini ada pantulan, berarti kita siap lagi kompensasi. Iya, tapi harusnya tadi kita kalau kompensasi jangka pendek kita bisa cuan Bisa tuh. cuan ya. Karena yang akan kita riset hari ini adalah apakah kalau sudah melewati titik support yang terbesar ini, apakah dia akan mantul? Jadi bounce atau enggak ya? Ya. Oke, kita open lagi. Kemungkinan besar selalu terjadi bounce Terjadi ya. bounce. Oke, turun lagi dia, koreksi dikit. Di detik ke terakhir ya, sebentar ya. Nah, jadi ini adalah trading menggunakan time period 2 menit. Jadi tradingnya lebih santai Lebih santai. dan periode waktunya lebih lama. Jadi waktu yang kita spend untuk trading itu biasanya lebih lama juga. Oke, kita menunggu detik-detik terakhir untuk kompensasi nih. Oke. Di sini aku yakin dia bakal bounce. Karena udah melewati titik support. Dan dilihat di sini, dari sini juga nih, shadownya tuh panjang ini. Iya. Untungnya kita udah tarik garis di bawah ya. Iya benar. Nah, jadi kalian nggak usah repot-repot lagi, kita udah nge-research ini. Dengan kita udah ngeriset menggunakan akun real loh, bukan Oke. akun demo loh. Kita risetnya pakai akun real. Jadi teman-teman sekalian nggak perlu capek-capek lagi riset ya. Nggak perlu lagi, kita udah mewakili teman-teman sekalian untuk riset di sini. Loh, kok nggak 2 menit tadi ya? Waktunya nggak 2 menit ya? Waktunya nggak 2 menit. Oke. Nah, keputusan seperti ini biasa apa yang akan lo ambil bro? Biasanya aku ngambil ini sih, ya tetap aku kompen, aku masih yakin aja gitu. 02 ya, kita kompen lagi.
klik 2 kali ya. Ya, karena maksimal open posisi di binary itu 14 juta. Dia profit gimana tuh? Ya, udah profit ya. Profit. Di detik terakhir dia profit. Dia kan sempat menyentuh di sini titik support. Di sini kan ada shadow-nya nih. Shadow-nya itu kan kelihatan itu. Dia udah nyentuh, terus dia melakukan bounce. Ya, jadi teori ini valid ya teman-teman semuanya. Kalau sudah menyentuh titik support, itu pasti dia akan berbalik. Pasti sudah berbalik. Kalau udah menyentuh titik resisten, pasti juga akan bounce atau berbaliknya. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan kalau sudah menyentuh titik atas dan titik bawah ini, kita udah bisa ancang-ancang untuk open posisi. Nah, cuman tadi kita kasih saran nih. Ini karena kita saldonya kan gede. Mungkin kalau teman-teman saldonya nggak gede, tidak perlu tadi di komen langsung. Bisa tunggu, sabar sampai dia mencapai titik bawah, baru di situ komplain. Nah, kita nggak masalah karena saldo kita gede, ya kita komplain aja terus. Tapi kalau nggak perlu. Sebenarnya tadi bisa sabar, nunggu sampai dia udah agak bawah, udah mendekati garis, baru kita open posisi buy. Nah, dan ternyata dia udah mantul nih. Candle berikutnya juga hijau. Nah, jadi juga nggak hanya support resisten aja yang bisa kita andalkan, itulah diciptakannya indikator untuk sebagai bantuan ini tadi. Iya, mempermudah kita ya. Gitu. Nah, wah, naik lagi tuh, naik lagi. Jadi sebenarnya teorinya valid kan? Teorinya valid. Berarti hanya dengan menarik garis, caranya gampang sekali ya. Menarik garis kita udah bisa menentukan arah terjadinya sebuah tren sebuah candle. Mau itu arahnya naik atau arahnya turun, mau bullish atau bearish. Oke, luar biasa sekali hari ini kita dapat ilmu baru ya teman-teman semuanya. Jadi analisisnya itu sebenarnya nggak susah. Ya, hanya dengan memperhatikan candlestick. Jadi caranya diulangi lagi, mungkin kita zoom out, tarik garis, kamu bisa lihat arah trennya kemana, ke bawah atau ke atas. Kalau sudah melewati titik support dan titik resisten, kemungkinan besar itu akan bounce. Ada dua, yang pertama dia breakout, dia tetap lanjut membentuk support yang baru, atau dia breakout, dia akan mantul. Nah, yang terjadi adalah dia mantul di sini, dan kita profit tadi. Oke teman-teman semuanya, sekian aja video kali ini. Kita udah cuan di sini dan harapan kita lebih ke edukasi sih teman-teman. Kita bukan hanya mau pengen share kita profit, kita cuan segala macam, bukan. Tapi kita pengen mengedukasi teman-teman lewat pelajaran kali ini tentang support dan resisten. Dan ini berguna sekali bukan hanya untuk trading di binary, tapi juga di saham, di crypto dan di forex. Ini ilmu yang berguna dimanapun, karena ini adalah ilmu untuk analisis pattern candlestick. Oke guys, gua rasa sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hati-hati terhadap tindak penipuan sekali lagi ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua Indah Ken Setiawan. Salam profit.